ya anak-anak? Ya, ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah masuk semua ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu sejenak. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, kali ini Ibu akan kembali melanjutkan pelajaran tentang klasifikasi makhluk hidup. Sebelum Ibu melanjutkan pelajaran, Ibu mau bertanya dulu tentang pelajaran yang kemarin, minggu lalu. Apa masih ingat? Apa saja yang dikatakan ciri-ciri makhluk hidup? Ciri-ciri makhluk hidup adalah: 1. Contohnya bernafas, 2. berkembang biak, 3. memerlukan nutrisi. Terus ya, benar. Nah, untuk pelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi dikotom dan kunci determinasi. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, siapa yang tahu apa itu arti dari klasifikasi? Budi? Klasifikasi adalah pengelompokan. Ya, klasifikasi adalah pengelompokan. Sedangkan klasifikasi makhluk hidup adalah cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri persamaan dan perbedaan yang ada. Kelompok-kelompok tersebut kita buat dan disusun berdasarkan perbedaan atau persamaan. Urutan ini disebut dengan taksonomi. Siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat siapa bapak yang pertama kali menemukan taksonomi? Siapa? Ya, Carolus Linnaeus. Ya. Apa itu takson? Takson adalah urutan tingkatan kelompok berdasarkan persamaan dan perbedaan makhluk hidup. Ya. Nanti Ibu akan buat apa saja urutan dari taksonomi mulai dari tingkat tinggi sampai tingkat ke bawah. Itu urutan yang pertama yaitu kingdom untuk hewan. Sedangkan untuk tumbuhan dinamai dengan regnum. Tingkatan kedua, phylum untuk hewan, divisio untuk tumbuhan. Tingkatan yang ketiga itu classis atau kelas. Yang keempat, ordo atau bangsa. Kelima, family atau suku. Keenam, genus atau marga. Yang ketujuh, spesies atau jenis. Bagaimana cara penulisan jenis atau spesies makhluk hidup ini, Bu? Contoh kita ambil tadi yaitu kucing rumah, ya. Kucing rumah caranya kita menuliskan, yang pertama itu nama spesies itu dibuat 2 kata. Nama spesies itu dibuat dengan dua kata. Contoh tadi untuk kucing apa? Kucing rumah yaitu Felis cetus, ya. Felis itu untuk marganya, cetus itu untuk spesiesnya. Dan kedua caranya untuk penulisan nama ini, kata pertama itu diberi huruf kapital. Kata yang pertama diberi huruf kapital diikuti dengan huruf kecil. Kata yang kedua itu ditulis dengan huruf kecil. Paham? Ya. Kemudian ketiga caranya kita gunakan bahasa Latin, ya. Biasanya kalau orang penulisan bahasa Latin itu dibuat kata-katanya miring atau digaris bawahi. Jelas anak-anak? Bagaimana urutan kunci dari determinasi ini? Misalnya kita ambil di sini contohnya kacang tanah, ya. Kacang tanah ini apakah dia memiliki akar, batang, dan daun? Ya. Kacang tanah. Kita contohkan satu ya. 1 kacang tanah. Kemudian yang kedua kita contohkan jagung. Kacang tanah apakah dia memiliki akar, batang, dan daun? Ya, kita kasih 1A. Kemudian apakah kacang tanah ini berbunga? Iya, kacang tanah ini berbunga. Kemudian apakah dia memiliki tulang daunnya menyirip atau menjari? Menjari atau kacang tanah ini berupa tidak menyirip atau menjari, ya.
kita jumpai bahwa kacang tanah ini bentuk daunnya itu menyirip ya. Kita kasih grade 3A. Kemudian kacang tanah ini bijinya berkeping 2, berarti dia termasuk ke kunci 4A. Sedangkan jagung juga mempunyai akar, batang, dan daun. Dia masuk 1A. Apakah jagung ini berbunga? Iya, jagung berbunga, masuk 2A kuncinya. Tulang daun pada jagung ini tidak menyirik dan tidak menjari. Ya. Dia tulangnya sejajar, berarti dia termasuk 3B. Bagaimana bentuk biji dari jagung tersebut? Biji dari jagung itu berbentuk monokotil. Jadi 4B. Nah, inilah kunci determinasi dari tumbuhan kacang tanah dan jagung. Ya, bisa kita ambil kunci ini dari diagram-diagram yang sudah kita buat. Cukup paham anak-anak? Baik, untuk pelajaran hari ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa klasifikasi itu adalah klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan perbedaan dan ciri-ciri pada makhluk itu sendiri dan persamaan ciri-ciri pada makhluk hidup itu sendiri. Nah, apa tujuan pengelompokan ini? Tujuannya agar kita mudah untuk mempelajari dan mengenali makhluk hidup itu. Ya. Kemudian pada kunci determinasi yang kita buat tadi ini digunakan untuk apa? Untuk menentukan filum, divisi, kelas, ordo, famili, genus maupun spesies. Jadi untuk tugas berikutnya, Ibu harapkan semua anak ibu dapat membuat satu kunci determinasi pada salah satu tumbuhan atau hewan yang ada di lingkungan kita ini. Bagi anak-anak bisa dipahami. Untuk tugas berikutnya, ya, tolong dipelajari kembali lagi ya. Baik anak-anak, karena waktu sudah habis, ibu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.